Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan materi mengenai kuliah teknologi pengemasan dan penyimpanan. Kita lanjutkan ke bahan selanjutnya dalam teknologi pengemasan yaitu metal dan glass ya. Artinya bahan baku penyimpanan dan pembuatan pengemasan yaitu logam dan gelas atau kaca. Kita mulai dari bahan baku metal atau logam ya, yang cukup banyak juga di pasaran ini, bahan baku ini. Bahan baku logam ini mempunyai beberapa advantage atau keuntungan yang lebih dari bahan-bahan baku yang lain. Yang pertama dia murah, terutama untuk logam-logam aluminium, logam-logam seng, itu termasuk murah. Dia dapat diproses secara termal ya, artinya pembuatannya mudah. Dia juga keras dan kaku, yang artinya dia bisa tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan, dapat diproduksi secara massal ya, sehingga menurunkan biaya, dapat didaur ulang sehingga bagus juga untuk lingkungan, dan yang terpenting dia tahan terhadap gas dan cahaya. Artinya bahwa makanan-makanan yang berbasis kaleng ya, untuk pengemasannya itu digunakan kaleng agar makanan tersebut bisa tahan terhadap gas dan cahaya. Awalnya kemasan kaleng atau kemasan logam itu dibuat dari lembaran ya, lembaran logam yang lebar, kemudian dipotong, ditekuk dan dibentuk sesuai dengan kemasan yang diinginkan ya. Kemasannya banyak ya, mulai dari F-style yang biasanya untuk oli, untuk misalnya kornet, untuk sarden, bahkan dia bentuknya bulat seperti ini atau bentuknya segitiga, ini banyak. Ini eh, yang zaman dahulu kala pembentukan ini dilakukan dengan cara memotong dan menekuk dan membentuknya secara manual. Tapi sekarang bentuk pengemasan logam itu juga banyak menggunakan cetakan ya. Jadi logam yang masih panas, logam cair itu dimasukkan ke dalam die atau ke dalam cetakan. Itu sehingga bentuknya bisa lebih variatif dan juga bisa lebih mudah untuk membentuk sesuai dengan yang diinginkan. Kalau zaman dahulu kan artinya benar-benar dipotong sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kalau sekarang juga sudah mulai ada metode pencetakan. Dasar dari pembentukan kemasan logam itu sebenarnya ada dua metode paling umum, yaitu metode three piece dan metode two piece. Metode three piece seperti gambar yang di sebelah kiri ini, artinya ada tiga bagian ya. Artinya tutup atas, tutup bawah, dan juga body. Ini adalah tiga bagian yang terpisah, yang kemudian disambung. Ya, mulai dari canner's end dan maker's end. Ya, ini ada seam. Seam ini adalah area penyambungannya, dan juga ada body. Side wall beading ini fungsinya untuk menambahkan grip untuk bisa mudah dipegang. Ini three piece, ada tiga bagian. Tapi kalau two piece itu ada one piece body. Ya, jadi bagian bawah dan atas itu jadi satu kesatuan, tidak disambung. Tidak disambung menggunakan perekat atau menggunakan las khusus. Yang disambung hanya bagian atasnya saja dengan tutup canvas end-nya. Jadi kita lihat di sini ya bedanya bahwa canvas end-nya sama, ada canvas end seam ya. Jadi seam atau penghubungnya itu hanya untuk two piece itu hanya satu di atas. Sementara untuk yang three piece, seam-nya itu ada dua di atas dan di bawah, dan bahkan ada juga side seam. Nah, kadang ada side seam ya untuk menghubungkan body tengahnya itu sendiri. Tapi kalau di two piece itu tidak ada. Nah, two piece itu lebih hemat bahan, lebih estetik ya, lebih bagus secara bentuk dan bisa mengurangi potensi bocor dari sambungannya karena sambungannya sedikit. Ya di sini dia sambungannya lebih banyak karena sambungan itu kan potensi kebocoran. Dia paling lemah dalam bentuk ketahanan. Tapi three piece itu dia mudah diatur bentuk dan ukurannya. Ya lebih mudah diatur, lebih bisa ditentukan bentuknya mau seperti apa. Kalau two piece ini kan tergantung cetakannya. Kalau three piece ini kita kadang tidak perlu cetakan. Ya hanya perlu bikin bulat-bulat persegi di sini ya, tinggal dibentuk sesuai keinginan. Tapi kalau two piece dia perlu alat pembentuk yang spesifik, yang artinya bila ingin bentuknya kaleng seperti ini ya dia harus bentuk cetakan seperti ini, tidak bisa bentuk yang lain.
Nah, bahan-bahan pembentuk kemasan logam itu umumnya adalah mulai dari karbon steel, strontium, timbal, sampai aluminium. Ya, yang paling murah dan paling banyak digunakan sekarang adalah aluminium. Ini adalah basis awal ya untuk Anda bisa membedakan bahwa umumnya kaleng soda ini bentuknya tupis ya. Karena juga kaleng soda ini kan kebanyakan dia produksi massal sehingga akan jauh lebih murah dibandingkan tripis. Ini biasanya kaleng susu. Sini. Nah, untuk produksi kemasan kaleng, kemasan logam yang tipe tupis ya, dia awalnya adalah lembaran, tetap lembaran, roll, logam, lembaran, kemudian dia dipotong, nah, cut blank, ada namanya cut blank dan draw cup. Nah, dia digolong, artinya dipotong dan dibentuk, digulung, kemudian digulung, dipotong bentuknya dan digulung menjadi iron seperti ini, seperti tabung. Kemudian di trim ya, di trim itu dipotong, dirapikan bagian atasnya ya, sebelumnya seperti ini. Nah, kemudian digulung, kemudian dicuci, wash and chemical treatment ya untuk menetralisir logamnya, kemudian di apply base coat. Jadi di semacam dilapisi coating ya supaya logamnya tidak bersentuhan langsung dengan bahan pangannya. Ya, kemudian kita di varnish bottom. Ingat ya ini tupis ya, artinya tupis itu bawahnya itu sudah ada, cetakan bawahnya itu sudah ada. Dia sudah tercetak seperti ini. Nah, dengan biasanya alat penekan seperti ini. Dia sudah ada, lalu di coating lagi. Kemudian apply decoration. Jadi sudah mulai di label, kemasan, segala macam kan, mulai dari decoration, printing, lalu di spray, lacquer. Nah, ini untuk melapisi dalamnya. Nah, lalu kemudian di neck in. Neck in itu tutup atasnya itu dipasang. Neck in dipasang, tutup atasnya di flank. Ya, dikencangkan lalu dites, pressure test untuk mengecek apakah ada kebocoran dalam kalengnya. Jadi untuk kaleng tupis ya itu intinya hanya ada coil feed ya. Coil feed ini seperti lembaran logamnya kemudian di cut blank di sini ya. Nah, di cut blank, ditekan, dipotong dan ditekan sehingga dia membentuk seperti tabung yang bawahnya sudah ada. Jadi nanti tinggal di base coat, di coating, di printing, baru kemudian digabungkan dengan tutup atas. Nah, kurang lebih seperti ini ya bentuk tool cetakannya. Ini kan awalnya dia lembaran. Awalnya lembaran, kemudian ditekan. Ditekan sehingga lembarannya itu masuk membentuk bulatan. Namanya circular ironing dies. Nah, dia bentuknya seperti ini. Di bawahnya, sisi bawahnya pun juga ada cetakan supaya bawahnya itu tercetak. Nah, ini alat penekannya. Jadi awalnya lembaran, dia ditekan sehingga nanti masuk membentuk seperti ini. Membentuk tabung. Jadi dia sistemnya cetakan. Langsung satu cetakan. Nah, artinya apa? Bila ingin membentuk ukuran yang lain selain ini, maka kita harus membentuk cetakan yang lain, gitu kan? Ini kalau sistem two piece ya. Kalau sistem three piece itu kan tidak perlu cetakan. Biasanya itu langsung dari potong dan bentuk. Itu bisa disesuaikan ukurannya. Jadi misalnya ini diameternya 10 cm. Bila kita ingin membuat yang diameternya 11 cm, maka kita harus bikin cetakan lain. Nah, membuat cetakan itu kan artinya supaya bisa balik modal, harus memproduksi dalam jumlah tertentu, ada hitungannya gitu. Nah, coba kita perhatikan ya, kalau three piece dia bahannya tetap sama, artinya coil ya, artinya lembaran logam. Nah, tapi ini dipotong-potong. Nah, ada yang dipotong bulat biasanya untuk membentuk tutup. Nah, dan ada yang dipotong persegi, ada yang dipotong segi empat untuk membentuk body. Nah, bodinya kan digulung, di weld ya, bisa dilas atau direkatkan. Nah, kan tinggal tinggal ditambahkan tutup atas dan tutup bawah di seam ya. Tinggal di seam, tinggal disambungkan tutup atas tutup bawah sudah jadi. Nah, ini kan dalam segi ukuran ini akan lebih mudah karena tidak perlu cetakan. Ya, untuk three piece dia tidak perlu cetakan ya, hanya perlu memotong dan membentuk sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Nah, ya, asalkan lembaran ini cukup. Nah, ini tadi.
Ini beda 3-piece dengan 2-piece. Nah, untuk menghubungkan antar metal itu ada 3 teknik ya. Ada 3 teknik untuk menghubungkan antar metal dalam kemasan. Yang pertama mechanical clinch. Jadi ini seperti klem ya, seperti klem, seperti pengait. Jadi antar metal itu dibentuk dan saling mengait satu sama lain. Ini seperti misalnya seperti sabuk pengaman, dia bentuknya klem. Atau juga welded bilas. Atau juga bisa juga adhesive bond dengan perekat, misalnya lem atau misalnya dengan sealer dan lain-lain. Ada 3 metode. Mechanical clinch ini biasanya untuk tutup, welded ini biasanya untuk body, untuk menghubungkan. Jadi ada 3 teknik ya untuk menghubungkan antar metal. Nah, menghubungkan dari body dengan tutup ya itu sebenarnya bisa dengan berbagai metode. Ini ada metode gabungan. Metode gabungan misalnya sudah dengan lem ya, sudah dengan compound, ini sudah ada lemnya dan juga ditambahkan pengait di sini kan, saling mengait satu sama lain. Jadi yang ini yang berwarna terang ini adalah bagian body, yang berwarna atas ini adalah tutup ya. Awalnya di lem, kemudian dikait seperti ini. Nah, saling mengait satu sama lain. Nah, ada berbagai istilah ya. Ini kan wall bodinya, ini chuck wall. Nah, ini chuck wall, di sini ada body hook. Nah, jadi bentuknya seperti hook, dia saling mengait satu sama lain dan ditambahkan perekat di sini. Jadi metode hook. Nah, dan bentuknya, nah kenapa bentuk tutup itu tidak flat? Jadi sebenarnya bentuk tutup suatu kaleng bahan logam itu tidak flat. Dia bentuknya itu seperti ini. Makin ke tengah itu bentuknya dia sebenarnya makin rendah, makin turun dibandingkan dengan di pinggirnya. Kenapa seperti itu? Karena untuk mengantisipasi yang namanya ekspansi. Ya, apabila terjadi panas ya dalam sini, apabila panas maka harus ada udara yang menekan. Nah, jadi harus ada. Jadi udara itu dia akan menekan mulai dari tengah, nanti kan lama-lama dia akan flat. Kalau semuanya flat, nanti lama kelamaan kalengnya akan gembung. Nah, supaya tidak gembung, nah, ada expansion panel namanya di sini. Expansion panel ini adalah untuk mengantisipasi apabila terjadi eh, penguapan. Ya, terjadi penguapan di dalam kaleng ini, maka yang ditekan pertama itu adalah center panel dulu. Center panel nanti lama-lama tekan ke first expansion dan seterusnya. Apabila sudah bentuknya seperti ini sampai gembung, ya maka memang dia sudah kelebihan terlalu panas. Nah, jadi itu kenapa bentuk tutup kaleng itu biasanya tidak rata. Bentuknya itu makin ke tengah dia makin ke bawah. Ini untuk mengantisipasi yang namanya thermal expansion. Nah, juga untuk misalnya dari suatu kaleng atau cup ya. Nah, untuk yang bentuknya cup dia juga banyak. Jadi ada istilah ya. Ini outside diameter, A, outside diameter, B itu adalah panjang body, C itu wall thickness, ketebalan dindingnya, D itu shoulder, ya, jadi shoulder, bagian sini disebut shoulder, ada neck, H itu adalah neck lehernya, nah, leher, I adalah orifice, T adalah finish neck diameter, ya, jadi ada orifice, kan di sini di leher itu kan ada tebalnya juga. Kita lanjutkan untuk yang glass ya, untuk yang kemasan glass, kemasan kaca. Ya, kaca itu secara umum sebagian besar dia terdiri dari silika dioksida. Silika dioksida dengan sebagian besar lagi adalah kalsium oxide dan juga natrium dioxide dan sedikit juga aluminium. Jadi kebanyakan kaca itu dibuat dari silika yang banyak terdapat di pasir, pasir silika. Ini yang akan membentuk glass. Dan kalau tadi metal itu kan dari logam, ini basisnya adalah silika. Ya strukturnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi sebagian besar dari kaca itu adalah silika. Silika yang diperkuat oleh kalsium, sodium, dan oksigen. Silikanya kan mengikat oksigen. Silika sand ya, fused with sodium compound ya. Dan juga ada kalsium compound. Nah, jadi dia diperkuat oleh silika, silika diperkuat oleh sodium, dalam hal ini natrium, dan juga diperkuat oleh kalsium. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini.
Nah, salah satu penggunaan kemasan gelas yang paling banyak adalah bentuk botol ya. Nah, botol itu juga strukturnya itu kan ada yang namanya base dasarnya. Nah, base itu kan biasanya di tengahnya tuh ada sedikit lengkungan atau biasa disebut push up. Lengkungannya ada toe in di bagian bottom, lalu atasnya bagian body, ya, bagian body, lalu ada shoulder atau lehernya. Nah, ini ada juga mold seam. Mold seam ini bukan artinya kacanya disambung, tidak, tapi ini adalah sebenarnya sambungan dari cetakannya. Nah, sebenarnya karena cetakannya ada beberapa metode cetakan, nanti akan saya jelaskan kenapa kadang bisa muncul yang namanya mold seam atau ada garis biasanya di bodi kaca itu. Ada shoulder, ada neck. Neck itu leher botol, shoulder itu bagian bahu botol, neck. Lalu ada neck ring. Nah, ini untuk membatasi antara neck dengan tutup botol atau finish. Ada neck ring, ada thread, nah, ada sealing surface-nya. Nah, lalu bagaimana cara untuk pembuatan kemasan gelas? Oke, keuntungan pertama ya dari kemasan gelas, dia pure ya. Pertama, dia adalah kemasan gelas itu dia inert, artinya dia tidak mudah bereaksi dengan bahan kimia lain. Jadi, kemasan gelas itu cenderung tidak bereaksi, beda dengan kemasan logam, itu bisa mudah bereaksi. Ya, sehingga dia bisa lebih untuk sehat lah dalam hal kesehatan. Nah, dia bisa menjaga karena dia tidak mudah bereaksi dengan berbagai bahan, maka kemurnian untuk makanan dan minuman yang tersimpan di dalamnya itu bisa tahan. Baik dari segi kemurniannya maupun dari segi rasanya. Itu bisa tahan. Bahkan sampai juga kesehatannya, sampai misalnya bakteri apa segala macam, itu bagus. Ya, jadi pertama pure. Karena dia tahan terhadap berbagai kemasan. Maksudnya terhadap kemasan ini tahan inert ya terhadap berbagai bahan kimia. Yang kedua adalah secara image dia termasuk premium. Ya, kita lihat saja misalnya ada suatu minuman yang satu plastik, yang satu pakai botol kaca. Akan terlihat lebih mewah bila menggunakan botol kaca. Ya, upscale image. Ya, dan juga clarity, dia kan transparan, clarity bentuknya itu bisa memperlihatkan suatu kesan mewah. Nah, bisa dibentuk misalnya mulai dari parfum sampai minuman. Yang kelas-kelas atas itu biasa menggunakan kaca. Karena dia memberi kesan mewah. Dia juga stabil pada temperatur tinggi ya. Dia suitable for microwave oven, bisa masuk ke dalam microwave oven. Ya, dan juga bisa bisa menerima energi microwave. Dan dia juga bisa tahan untuk makanan yang butuh dipanaskan. Ya, jadi untuk makanan-makanan yang membutuhkan pemanasan ulang ya, misalnya dengan oven atau microwave, biasanya menggunakan tempat kaca karena dia tahan suhu tinggi. Yang juga sustainable. Sustainable artinya bahwa kaca itu bisa didaur ulang, ya. Bisa didaur ulang dan juga bisa hemat energi. Energy cost drop about 2 until 3% for every 10% recycled glass. Ya, jadi setiap setiap gelas itu di recycle itu sebenarnya terjadi penurunan sulfur dioxide, NOx, COX dan lain-lain. Karena pembentukannya itu lebih mudah. Energi yang dibutuhkan untuk membuat kaca dari mentah dibandingkan dengan energi untuk melelehkan kaca itu masih jauh lebih kecil energi melelehkan kaca. Karena untuk membentuk kaca itu kita butuh reaksi dan juga butuh energi yang lebih besar. Jadi kenapa kaca itu bila di recycle itu sangat bagus sekali. Dan juga rigidity ya, rigidity container shape volumenya tidak berubah-ubah. Jadi mau dia dalam tekanan vakum, mau dia dalam tekanan tinggi, kaca itu tahan. Ya, kaca atau gelas itu tahan. Dia tidak akan berubah volumenya. Beda dengan plastik atau dengan kertas ya. Itu tekanan vakum dia bisa membesar, bisa mengecil, tapi kalau kaca tidak. Ini salah satu keunggulan kaca. Nah, dan dia bisa di-recycle ya tadi. Nah, 100% recyclable. Jadi tidak ada bahan yang hilang dari kaca itu. Kaca itu bila kita panaskan lagi, ya maka dia akan 100% bisa dipakai ulang.
Tapi kelemahannya ya, kelemahan dari kemasan gelas ya atau kemasan kaca itu pertama dia berat, kedua dia brittle, artinya dia mudah hancur. Nah, dan juga energi intensif, terutama pada saat bagian manufacturing pertamanya. Jadi bila manufacturing kaca dari bahan silika ya, dari bahan silika alam itu sangat energinya tinggi sekali. Akan jauh lebih murah atau jauh lebih kecil energinya itu bila mencairkan kaca bekas. Nah, manufacturing dari kaca itu kan awalnya dimulai dari premix dry material. Ya, jadi bahan-bahannya tadi itu dalam bentuk kering, ya, silika, natrium, kalsium itu dalam kering, ini masuk ke dalam furnace. Nah, ini ada firing ya, jadi ini api nih keluar dari sini. Nah, dia refining di sini kemudian meleleh. Meleleh di suhu sekitar 1500 derajat Celcius, meleleh. Refiner ini untuk mendinginkan sedikit sampai suhu 1300. Nah, kemudian dari draw of orifice ini keluar tetesan-tetesan lelehan dari bahan-bahan kaca ini. Nah, lelehannya inilah yang kemudian bisa masuk ke dalam cetakan. Jadi prinsipnya adalah pelelehan dari bahan-bahan dry material, terutama tadi kan bahan utamanya adalah silika. Nah, untuk pewarnaan gelas ya, jadi untuk pewarnaan kaca itu diwarnainya tidak dengan menggunakan cat. Ya beda dengan kertas. Kertas kan di print warnaannya. Kalau metal itu bisa dengan dicat. Nah, kalau kaca itu dia harus ada bahan-bahan khusus supaya gelasnya itu berwarna. Misalnya warna merah, dia ditambahkan dengan cuprik oksid atau kadmium sulfit. Ingin berwarna biru ditambahkan cobalt oxide. Ingin berwarna hitam ditambahkan iron oxide. Ingin berwarna ember atau ke oranye itu tambahkan karbon atau sulfur. Nah, jadi pewarnaan di dalam kaca itu sedikit berbeda, tidak dengan dicat ya. Walaupun dicat bisa berwarna tapi hasilnya jelek. Ini kan ingin mendapatkan kaca yang berwarna itu ditambahkan dengan pewarna yang juga bahan kimia. Nah, sama seperti apa? Seperti metal, pencetakan gelas, kemasan gelas itu ada dua, ada yang 3 piece dan ada yang 2 piece. Tapi ini bukan dari segi apanya bagiannya, tapi cetakannya. Yang 3 piece itu ada bagian bottomnya itu satu cetakan, lalu ada bagian lehernya itu ada dua sisi. Nah, sementara yang 2 piece itu satu badan semua, ada dua bagian 2 piece di sini. Nah, yang 3 piece ini nanti SIM-nya itu ada di bagian atas dari neck ke shoulder itu nanti ada bagian SIM atau bagian sambungannya akan kelihatan. Tapi bila 3 piece nanti bagian sambungannya sepanjang botolnya. Karena kan ini kan sambungan nih, sambungan antar cetakan. Itu tadi yang metode cetakan ya. Nah, ini tadi metode glass mold ya, namanya metode glass mold artinya tadi tetesan atau lelehan bahan kaca itu dimasukkan ke sini sampai dia penuh. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini mold sudah ada cetakan, dia masuk ke sini lelehannya. Nah, lelehannya kan awalnya sedikit. Nah, ini ditiupkan udara. Nah, ditiupkan udara sampai dia nanti mengisi ruang cetakan ini. Nah, ini kan kita dapat namanya blank mold atau istilahnya itu cetakan awal. Cetakan awal ini nanti bisa diteruskan. Masuk lagi nanti sampai ke blow mold, ke bottle blow. Sampai misalnya dapat bentuknya botol. Nah, ini kan ada cetakan awal, dia bentuknya kecil-kecil saja. Nanti misalnya bila ingin dicetak lebih lanjut, akan ditiupkan udara lebih lanjut sampai ke dalam bentuk cetakannya ini. Ada juga glass and press. Ini tidak ditiupkan udara tapi di-press ya. Awalnya ada satu titik lelehan, kemudian dia di-press dengan sangat keras sehingga mengisi ruang-ruang press ini. Sehingga nanti terbentuk cetakan dari kacanya. Ya, jadi intinya metodenya tetap menggunakan cetakan, ada yang 3 piece, ada yang 2 piece, ini bergantung pada kebutuhan. Dan juga dia membutuhkan yang namanya air mold. Jadi kalau ini kan namanya glass blow and blow. Jadi kan
Dia di lelehannya di blow dengan udara membentuk namanya preform ya. Di sini namanya preform. Kemudian dia di blow lagi sampai nanti menjadi botol. Ini dengan bantuan udara. Tapi kalau ada yang press and blow, dia biasanya hanya cukup dengan tekanan. Blow itu biasanya hanya untuk memastikan bahwa sudah mencapai titik-titik tertentu. Baik, sekian dari saya untuk kuliah minggu kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.